Yang pertama ada os nasal. Os nasal. Kemudian ada os lakrimal, os lakrimal depan mata. Kemudian ada os incisivum. Kemudian ada os maxilla, os maxilla. Kemudian ada os zygomaticus, os zygomaticus, os zygomaticus. Kemudian ada os palatina, os palatina. Kemudian ada os pterygoideus. Kemudian ada os vomer di sini tipis. Ya, ada os vomer. Nih ada os vomer. Ini kita lanjut ke bentuk-bentukannya. Pertama di sini pada bagian os nasal, di sini ada namanya lubang hidung, namanya apertura nasi cranialis. Ya, apertura nasi cranialis. Kemudian nanti juga ada pembatas dari hidung dexter maupun sinister, namanya septum nasi yang kelihatan di preparat basah. Ini namanya apertura nasi cranialis. Cranialis. Iya kan? Iya benar. Apertura nggak ditunjuk kayaknya, susah nunjuknya. Masa nanti tusuk gigi ditempel? Enggak. Jadi nggak keluar. Yang bisa kayak nanti aja. Di sini, kemudian di sini juga ada di antara os nasal, di sini juga ada irisan. Yang pertama antara os nasal dengan os maxilla. Namanya adalah incisura incisura nasomaxillaris. Namanya adalah incisura nasomaxillaris. Nih. Incisura nasomaxillaris. Nanti ada tanda panah dan nomor. Kemudian ada antara os nasal dengan os lakrimal. Namanya adalah incisura nasolacrimalis. Incisura nasolacrimalis. Nih, ini os nasal dengan os lakrimal. Ini incisura nasolacrimalis. Kemudian ada antara os maxilla dengan os lakrimal. Namanya adalah incisura lacrimomaxillaris. Incisura lacrimomaxillaris. Kemudian kita lanjut ke bagian os incisivum. Nah, di os incisivum ini atau namanya adalah os premaxilla. Di sini ada namanya fissura. Namanya adalah fissura palatina. Fissura palatina di sini. Ada fissura palatina. Sorry, bukan. Ini, sorry, lapis. Ini fissura palatina. Kemudian di sini juga ada processus yang mana mengarah ke os nasal milik os incisivum. Namanya adalah processus nasalis osis incisivum. Di sini ya. Processus nasalis osis incisivum. Ya. Kemudian pada bagian ventral di sini di os incisivum, di sini dia akan mengarah ke os palatina milik os incisivum. Maka namanya adalah processus palatinus osis incisivum. Processus palatinus osis incisivum. Kemudian kita lanjut kepada bagian os maxilla atau bagian pipi rahang atas. Nih, os maxilla pipi pada bagian pipi. Nah, di sini pada hewan ruminansia akan membentuk benjolan ya. Namanya adalah tuber fasciae. Tuber fasciae. Sedangkan pada hewan seperti kuda, dia akan membentuk tepian tajam pipinya. Namanya adalah crista facialis. Crista facialis. Kemudian pada bagian os maxilla juga ada foramen. Namanya adalah foramen infraorbitalis. Ini foramen infraorbitalis. Dari os maxilla di sini namanya adalah tuber maxilla. Tuber maxilla. Nih, tuber maxilla ini. Nanti penandaannya ada nomor. Ini enggak terlalu kelihatan. Ini tuber maxilla. Tuber maxilla. Tuber maxilla. Ini udah hancur tuber maxilla. Kalau di sini yang kelihatan jelas ini. Ini tuber maxilla. Apa? Ini yang luminansia. Di sini di belakang namanya adalah tuber maxilla. Kalau di sini namanya tuber fasciae. Kalau os di sini os maxilla. Kalau nomor aja berarti tuber fasciae. Tapi karena ruminansia tuber fasciae.
Tapi kalau di hewan kuda jawabnya crista facialis. Kemudian di bagian kaudalnya ada tuber maxilla. Tuber maxilla. Ini ada tuber maxilla ini bagian. Tuber maxilla. Yang kuda lebih kelihatan. Kemudian kita lanjut ke bagian os lacrimal. Ini os lacrimal. Nih. Terletak di depan mata. Nah, di sini os lacrimal pada bagian di sini ada glandula. Glandula saki lacrimalis. Fossa saki. Ya, fossa saki lacrimalis. Enggak, yang glandulanya. Sorry, kemarin pas kita tutor pertama itu ada teman kalian yang menjebloskan jadi ini bula. Tapi udah hancur. Kayak biasanya lunak. Kemarin itu preparat ini tapi dihancurin. Nggak tahu, nggak sengaja di. Ini ada bula lacrimalis. Kayaknya nggak bakal keluar dari preparatnya soalnya rusak. Ini bula lacrimalis. Ini bula lacrimalis nih. Di sini namanya adalah fossa saki lacrimalis. Ya, fossa saki lacrimalis. Fossa saki lacrimalis. Tulisannya saci. Pokoknya letaknya di depan. Kemudian di bagian kaudal ada juga fossa. Namanya adalah nih. Bagian kaudal namanya fossa glandula lacrimalis. Nih. Kalau di kranial namanya fossa saki lacrimalis. Kalau kaudal namanya fossa glandula lacrimalis. Ya, kemudian kita lanjut ke bagian ozygomaticus. Nah, ozygomaticus karena ini hewan ruminansia, dia tuh punya nih arcus zygomaticus nih. Ini arcus zygomaticus. Tunjukannya gimana, Pak? Mungkin susah sih nunjuknya. Ya, nggak usah. Nanti aku kasih tahu ya. Biasanya kan aku kasih tahu kan susah penunjukannya gimana. Ini ada arcus zygomaticus. Punya kuda mana kuda? Nah, di kuda juga membentuk arcus zygomaticus. Sudut. Ini arcus zygomaticus. Nah, di sini di arcus zygomaticus akan membentuk beberapa prosesus. Kalau di ruminansia dia membentuk berapa prosesus? 4. Kalau di kuda? 3. Ya, ada 3. Kemudian untuk hewan anjing ada membentuk arcus zygomaticus. Jadi arcus zygomaticusnya atau prosesnya ada 2 aja. Di babi juga cuma 2. Nih babi. Ini babi juga 2. Ini babi juga 2 prosesus aja. Dan anjing juga cuma 2 aja. Yang 3 kuda, yang 4 ruminansia. Kita lanjut ke bentukannya. Di sini ada os zygomaticus. Ada prosesus ini, ada yang mengarah. Ini milik os temporal dan mengarah ke os zygomaticus. Maka namanya adalah prosesus zygomaticus osis temporalis. Ya, prosesus zygomaticus osis temporalis. Kemudian ada prosesus milik os zygomaticus yang mengarah os temporalis. Maka namanya adalah prosesus temporalis osis zygomaticus. Kemudian di sini ada os frontal ya, os frontal. Kemudian os zygomaticus. Nah, yang ini milik os zygomaticus mengarah ke os frontal. Maka namanya adalah prosesus frontalis osis zygomaticus. Kemudian yang ini milik os frontal mengarah ke os zygomaticus. Maka namanya adalah prosesus zygomaticus osis frontalis. Nih. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk hewan kuda, dia hanya punya 3 prosesus. Nah, di sini yang milik os zygomaticus dia nggak berkembang mengarah ke os frontal nih, nggak ada kayak gininya. Jadi dari os frontal tuh langsung ke bawah. Tuh langsung ke bawah, dia nggak berkembang. Jadi di sini yang ada cuman ini prosesus zygomaticus osis temporalis. Kemudian yang di sini namanya adalah prosesus temporalis osis zygomaticus. Kemudian ini namanya prosesus zygomaticus osis frontalis. Yang nggak ada adalah
adalah processus frontalis osis zygomaticus. Karena yang os zygomaticus yang mengarah ke os frontal tidak berkembang. Nih, nggak berkembang kan? Kayak ini kan berkembang kan, Asian? Nih. Ayo, kalian yang jawab ya. Ini namanya Processus zygomaticus osis temporalis. Processus temporalis osis zygomaticus. Processus zygomaticus osis temporalis. Nah, yang nggak ada? Processus frontalis osis zygomaticus. Oke, pinter-pinter. Kita lanjut kepada bagian hewan anjing. Di sini yang ada berarti processus zygomaticus osis temporalis. Kemudian ada processus temporalis osis zygomaticus. Ini milik hewan kucing. Anjing, masih kebalik. Ini anjing. Kemudian di babi juga. Nih, ini berarti processus zygomaticus osis temporalis. Kalau ini namanya processus temporalis osis zygomaticus. Ya, karena nggak ada arcus zygomaticusnya. Kemudian kita lanjut kepada bagian nih, pada bagian ventral di sini namanya adalah ya, ini masih os maxilla. Nah, di sini juga ada processus. Nih. Namanya adalah processus palatinus osis maxillaris. Karena ini susah penandaannya, berarti semisal di os maxilla bagian bawah ada tanda panah, berarti jawabnya processus palatinus osis maxillaris. Nih. Palatinus osis maxillaris. Nih. Palatinus osis maxillaris. Emang nggak ada? Ada kok. Ada. Nggak nyatet mesti. Kemudian di sini juga ada foramen. Kita lanjut di sini di os palatina ada foramen. Nih. Yang ini nggak jelas. Ini batasnya jelas ya. Ini os palatina nih. Pokoknya bagian ada lubangnya di bagian os palatina. Misal di sini ada pertanyaan os, jawabnya os palatina. Nah, di sini os palatina ada foramen. Namanya adalah foramen palatinus maius. Foramen palatinus maius. Kemudian di sini juga ada fossa. Namanya adalah fossa pterygo palatina. Ini fossa pterygo palatina. Kemudian di dalamnya juga ada foramen. Namanya adalah foramen spheno-palatina. Nih, foramen spheno-palatina. Kita lanjut kepada bagian os pterygoideus. Nih, os pterygoideus. Nah, di sini ada namanya alae pterygoideus. Ini semuanya alae pterygoideus. Kemudian di sini pinggir-pinggirnya ada namanya processus pterygoideus. Nah, ada yang membedakan di hewan kuda. Dia akan membentuk bagian tengah. Di sini namanya adalah hamulus. Kayak bentuk segitiga ini loh. Nah, ini kayak kait. Namanya adalah hamulus pterygoideus. Jadi penunjukannya di tengah. Di sini tengah sini namanya adalah hamulus pterygoideus. Kalau di pinggir-pinggirnya namanya processus pterygoideus. Ini processus pterygoideus. Hanya di hewan kuda, hamulus pterygoideus. Kemudian di selanjutnya ada os vomer. Ada os vomer. Ini ada os vomer. Kemudian untuk bagian yang terdapat ditumbuhi gigi namanya adalah margo alveolaris. Margo alveolaris. Kemarin margo penunjukannya panah kan? Ini penunjukannya margo tuh panah. Ya, margo panah. Kalau ini ada gigi berarti margo alveolaris. Kemudian yang enggak ditumbuhi gigi namanya margo interalveolaris. Kemudian kita lanjut ke os mandibula. Kita lanjut ke bagian os mandibula. Di sini untuk bagian lateral ditandai dengan yaitu foramen di kranial. Foramen di kranial. Untuk bagian medial ditandai dengan
foramen di caudal. Nih. Foramen di caudal. Oke, kita lanjut ke bentuk-bentukannya. Di sini ada namanya condylus mandibularis. Condylus mandibularis. Kemudian di sini ada processus. Namanya processus coronoideus. Processus coronoideus. Kemudian di sini juga ada incisura. Namanya adalah incisura coronoideus. Incisura mandibularis. Incisura mandibularis. Kemudian di sini juga ada sulcus. Namanya adalah sulcus myeloioideus. Nih, sulcus myeloioideus. Kemudian pada bagian caudal di sini akan membentuk namanya adalah angulus mandibularis. Kemudian pada hewan anjing dia akan membentuk processus. Namanya adalah processus angularis nih. Processus angularis. Kemudian pada bagian ventral di sini akan membentuk vasa vasorum facialium. Ya, vasa vasorum facialium. Ya, vasa vasorum facialium. Oke, kita lanjut ke bagian lateral. Di sini untuk bagian kranial ada namanya foramen mentale. Ya, foramen mentale. Kemudian pada bagian caudal di sini ada namanya fossa masseterica. Fossa masseterica yang mana akan terisi oleh musculus masseter. Iya, sesuai namanya. Namanya fossa masseterica. Kemudian pada bagian medial di sini, di bagian caudal ada namanya foramen. Namanya foramen mandibularis. Foramen mandibularis. Kemudian di sini juga ada fossa. Namanya adalah fossa mandibularis. Kemudian kita lanjut ke bagian dentes. Di sini untuk jumlahnya 1, 2, 3 pasang di depan paling kranial namanya adalah dentes premolar. Apa namanya? 1, 2, ini. Ya. 1, 2, 3. Namanya adalah dentes premolar. 1, 2, 3. Dentes premolar. Kemudian 3 di bagian caudal namanya dentes molar. 1, 2, 3. Dentes molar. Kemudian pada bagian bawah ini, bagian depan kranial ada dentes incisivum. Ini dentes incisivum. Berarti nanti kalau dentes cuma nomor aja, tapi kalau ada tanda panah, capnya margo alveolaris. Kalau di sini margo interalveolaris. Kemudian pada bagian hewan anjing, dia akan membentuk antara peralihan dari dentes premolar dan dentes molar. Itu akan membentuk namanya dentes karnasial. Nih. Dentes karnasial cuma di hewan anjing. Kemudian di sini akan ada dentes caninus. Dentes caninus yaitu taring, hanya di hewan karnivora seperti hewan anjing. Ini dentes caninus. Oke, sudah. Kita lanjut ke bagian regio krani. Untuk regio krani ini di sini ada terdiri dari beberapa os. Ada namanya itu pisah aja deh. Oh, bisa.